Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armada Mayanti beserta dua teman saya, Andra Puspa Abiba Wahdia dan Audi Advin Mawarda. Kami dari kelompok 3 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan. Struktur dan organisasi pada tumbuh-tumbuhan, kami akan menjelaskan 3 materi, yaitu jaringan dan fungsi pada tumbuhan, yang kedua organ, sistem organ, dan fungsinya pada tumbuhan, dan yang ketiga kelainan jaringan. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Struktur tubuh tumbuhan tersusun atas sel-sel yang telah mengalami diferensiasi membentuk kelompok-kelompok sel yang dikenal dengan jaringan. Jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Setiap jaringan mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Jaringan-jaringan pada tumbuhan akan bergabung menjadi beberapa kelompok untuk menjalankan fungsi khusus yang dikenal sebagai organ. Berikut penjelasan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri dari kumpulan sel muda yang terus membelah menghasilkan jaringan yang lain. Sel-sel tersebut membelah secara tidak terbatas untuk menambah jumlahnya. Jaringan meristem memiliki fungsi sebagai embrionik yang membentuk sel-sel baru yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pembentukan sel-sel dari permulaan diferensiasi pada tumbuhan terjadi di jaringan meristem. Jaringan meristem hanya terdapat di bagian-bagian tertentu tubuh tumbuhan. Berikut ciri-ciri sel penyusun jaringan meristem sebagai berikut. Yang pertama, aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus lagi. Yang kedua, berukuran kecil dan berdinding tipis. Yang ketiga, memiliki nukleus relatif kecil, bervakuola kecil dan mengandung banyak sitoplasma. Dan yang keempat, berbentuk kuboid dan prismatik. Jaringan meristem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asal jaringan dan letak jaringannya. Yang pertama, asal jaringan dapat dikelompokkan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer, sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional dan merupakan lanjutan dari pertumbuhan embrio. Misalnya pada kuncup ujung batang. Meristem ini berfungsi sebagai titik pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan ukuran tumbuhan. Meristem primer ini jaringan muda yang asalnya dari perkembangan sel-sel embrional atau sel yang masih aktif membelah. Dan yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang sudah berdiferensiasi, misalnya Cambium gambus terjadi di kolenkim dan parenkim. Meristem ini berperan dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan, yaitu pertambahan diameter batang dan akar. Meristem sekunder ini jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya tetapi kembali menjadi embrional. Yang kedua, letak jaringan dapat dikelompokkan menjadi meristem apikal. Yang pertama, meristem apikal atau meristem ujung. Meristem apikal terdapat di ujung akar coleoriza dan ujung pucuk coleoptil. Aktivitas meristem ujung akan menghasilkan pemanjangan tubuh tumbuhan. Dari meristem ujung akan dihasilkan daun, bunga, dan cabang. Pertumbuhan pada meristem ujung disebut pertumbuhan primer. Yang kedua, meristem interkalar atau meristem antara. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa, yakni pada ruas batang. Meristem ini berfungsi untuk pemanjangan ruas batang. Yang ketiga, meristem lateral atau samping. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ, misalnya pada Cambium dan Cambium gabus. Pada tumbuhan di kotil batang dan akar mempertebal diri atau mengalami pembesaran melalui proses pertumbuhan sekunder dimulai dari meristem lateral. Berikutnya, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi, pada umumnya tidak melakukan pembelahan lagi.
Struktur jaringan sudah permanen sesuai bentuk dan fungsinya. Jaringan dewasa terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar yang menutupi permukaan organ tubuh tumbuhan, baik pada akar, batang, dan daun. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Struktur epidermis ada yang selapis, ada yang ganda, yang berasal dari protoderm disebut epidermis ganda. Ciri-ciri jaringan epidermis tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas satu lapis sel, yang kedua tersusun atas sel-sel hidup, yang ketiga memiliki beragam bentuk, yang keempat tidak memiliki klorofil, yang kelima mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis, yang keenam dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain tetap tipis. Sifat-sifat jaringan epidermis. Yang pertama, pada daun, epidermis bermodifikasi menjadi mulut daun trikomata, sedangkan epidermis pada batang dikotil bermodifikasi menjadi lentisel untuk pertukaran gas. Yang kedua, pada akar muda, epidermis bermodifikasi menjadi sel-sel bulu akar untuk menyerap air. Yang ketiga, epidermis tidak berklorofil kecuali sel penutup mulut daun dan daun paku-pakuan. Yang keempat, sel berbentuk seperti kubus, berinti dan tidak mempunyai rongga antar sel. Yang kelima, sebagai jaringan pelindung, sering dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Bentuk-bentuk khusus epidermis yaitu yang pertama, stomata, mulut atau mulut daun. Stomata merupakan celah kecil di antara sel epidermis, terdiri atas sel penutup berklorofil dan sel tetangga tidak berklorofil. Berdasarkan atas susunan sel tetangga, mulut daun tumbuhan dikotil terdapat tipe diasitik, tipe anisositik, tipe anomositik, tipe actinositik, dan tipe parasistik. Yang kedua, trikoma berupa tonjolan sangat halus, terdiri dari satu atau lebih sel. Sel-sel ini dapat melakukan penebalan sekunder dan terdapat trikoma yang kehilangan protoplasma. Yang ketiga, bulu akar merupakan tonjolan pada sel epidermis akar muda. Bulu akar berdinding tipis dengan vakuola besar. Bulu akar dibentuk di meristem akar. Apabila jaringan epidermis rusak, fungsinya akan digantikan oleh jaringan kubus. Jaringan kubus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan paridermis. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena terletak hampir di bagian tubuh tumbuhan. Ciri-ciri sel penyusun jaringan parenkim sebagai berikut. Yang pertama, selnya bersegi banyak. Yang kedua, dinding sel tipis dan mempunyai vakuola yang besar untuk menyimpan makanan cadangan. Yang ketiga, terdiri dari sel-sel hidup. Yang keempat, mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Yang kelima, dapat bersifat meristematis karena dapat membelah diri untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama parenkim asimilasi, klorenkim, jaringan arenkim yang mengandung klorofil untuk fotosintesis, contohnya parenkim palisade dan parenkim spons pada daun. Yang kedua, parenkim panimbun. Jaringan parenkim ini dapat menyimpan cadangan dalam bentuk yang berbeda-beda, misalnya sebagai larutan di dalam vakuola dan dalam bentuk partikel padat atau jaringan di sitoplasma. Yang ketiga, parenkim air, jaringan parenkim yang mampu menyimpan air. Yang keempat, parenkim udara, aerenkim, jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara, contohnya parenkim pada batang teratai untuk mengapung. Yang kelima, parenkim pengangkut. Jaringan parenkim ini terdapat di
terdapat di sekitar jaringan pengangkut, floem, dan silam. Sel-sel berbentuk memanjang sesuai arah pengangkutnya. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, parenkim palisade. Jaringan parenkim ini menyusun mesofil daun yang sel-sel penyusunnya berbentuk silindris atau memanjang, tegak, dan mengandung kloroplas. Yang kedua, parenkim bunga karang. Jaringan parenkim ini menyusun mesofil daun yang sel-sel penyusunnya memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan ruang antar sel relatif lebih besar. Parenkim lipatan. Jaringan parenkim ini memiliki dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam serta mengandung banyak kloroplas. Yang keempat, parenkim bintang. Jaringan parenkim ini berbentuk seperti bintang dan bersambungan pada ujung-ujungnya. Yang ketiga, jaringan penguat. Jaringan penguat dalam tumbuhan berfungsi untuk menyokong atau menguatkan bagian tubuh tumbuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama, jaringan kolenkim. Ciri-ciri jaringan kolenkim sebagai berikut. Merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, umumnya terletak di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Yang ketiga, dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Yang keempat, sel-sel kolenkim mengalami penebalan setempat pada dinding selnya. B. Jaringan sklerenkim. Ciri-ciri jaringan sklerenkim sebagai berikut. Hanya terdapat pada jaringan tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, terdiri atas sel-sel mati. Yang ketiga, dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin. Yang keempat, ada yang berbentuk benang panjang dan ada pula yang kecil tidak beraturan. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan ini mempunyai peran untuk melaksanakan fungsi transport atau pengangkutan zat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi jaringan floem dan silam. Yang pertama, floem. Floem berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem terdiri atas unsur-unsur fibra atau sel-sel tipis dan komponen bulu tapis. Yang kedua, silam. Silam berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Silam terdiri atas unsur trakea dan trakeit, serabut silam, serta parenkim silam. Perkenalkan, nama saya Andra Puspa Bibawahdia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Arma Damayanti. Saya akan menyampaikan materi tentang organ, sistem organ, fungsinya pada tumbuhan. Struktur pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, biji, buah, dan juga bunga. Yang pertama, fungsi akar. Mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkannya ke batang dan juga daun, serta menyimpan cadangan makanan. Susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil adalah epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stele. Susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil. Epidermis terdiri dari selapis sel rapat, tidak ada ruang antar sel. Ada yang mengalami modifikasi membentuk bulu-bulu akar, berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Korteks terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis, tidak rapat, terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas. Endodermis merupakan batas terdapat lapisan korteks, mengalami penebalan dari lignin dan suberin. Air dan garam mineral masuk ke dalam silinder pusat melalui sel peresap yaitu endodermis yang tidak mengalami penebalan pada dinding.
atau melalui plasmodesmata. Silinder pusat, bagian sebelah dalam endodermis. Batas luar silinder pusat terdiri dari jaringan periskel yang berhadapan dengan berkas xilem yang bersifat meristem sehingga mampu membentuk akar cabang. Selanjutnya, fungsi dan struktur batang. Fungsi batang sebagai alat transportasi penyokong untuk menyimpan cadangan makanan, mengandung klorofil untuk fotosintesis. Struktur dari anatomi batang mempunyai 3 bagian pokok, yaitu epidermis dan derivatnya, korteks, stele, dan Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil, batangnya bercabang-cabang, sedangkan tumbuhan monokotil, batangnya lurus, tidak bercabang. Tumbuhan dikotil memiliki kambium, sehingga batang dapat membesar atau pertumbuhan sekunder. Sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sehingga batang tidak dapat membesar. Tumbuhan dikotil, pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk melingkar, sedangkan tumbuhan monokotil, pembuluh angkut letaknya tersebar. Perkenalkan, nama saya Andra Puspa Bibawahdia. Saya akan menyampaikan materi tentang organ, sistem organ, fungsinya pada tumbuhan. Seperti yang telah terlihat pada gambar, struktur dari tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, pula, epidermis bawah, jaringan bunga karang, jaringan tiang, epidermis atas, jaringan tiang, lapisan kutikula. Secara morfologi dan anatomi, daun itu merupakan organ tumbuhan yang paling bervariasi. Secara histologi, daun tersusun atas 3 sistem jaringan. Yang pertama, epidermis. Pada umumnya, epidermis hanya tersusun dari selapis sel, kecuali daun beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai daun berepidermis ganda, misalnya genus Ficus, Nerium, dan Piper. 2. Stomata. Stomata merupakan celah pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau, terutama pada permukaan sebelah bawah yang dibatasi oleh 2 sel penutup. Di dalam sel penutup terdapat kloroplas yang berfungsi dalam proses fotosintesa. Fungsi dari stomata antara lain sebagai pengatur penguapan, pengatur masuknya karbon dioksida dan udara, dan juga oksigen ke udara selama berlangsungnya proses fotosintesa, dan pada arah sebaliknya dalam proses respirasi. 3. Mesofil. Mesofil banyak tumbuh-tumbuhan pada daerah mesofilnya. Dapat dibedakan menjadi 2 jenis parenkim, yaitu parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim bunga karang. Yang keempat, jaringan pembuluh. Anatomi daun tumbuhan C3 dan C4. Sejalan dengan perbedaannya, secara biokimia, tumbuhan C4 berbeda dengan tumbuhan C3. Pada anatomi daunnya, umumnya tumbuhan C4 dapat dibedakan karena memiliki ruang antar sel yang kecil-kecil, pena yang rapat, dan sel-sel ikatan pembuluhnya besar-besar dan dapat berisi kloroplas. Pada tumbuhan C3, kloroplas terdapat dalam semua sel mesofil, yang masing-masing berisi enzim-enzim fotosintesis yang memiliki gugus tambahan yang sama dan secara bebas. Selanjutnya, bagian-bagian bunga. Terdiri dari kelopak, tangkai putik, kepala putik, mahkota, benang sari, dan tangkai sari. Benang sari atau stamen merupakan organ perkembangbiakan alat kelamin jantan. Letaknya mengelilingi putik, menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma sama dengan volen. Bagian penyusun tangkai sari atau filamen, kepala sari atau kotak sari atau atera, dan serbuk sari atau polen. Putik sitilum. Letak bagian pusat bunga setelah benang sari. Organ perkembangbiakan betina, membentuk sel ovum, membentuk sel telur atau ovum, bagian penyusun kepala putik atau stigma,
tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau sel. Selanjutnya, struktur dan fungsi buah. Pembuahan, peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, partenokarpi, pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan, bakal buah atau pada bagian bawah putik, berkembang menjadi buah dan bakal biji, berkembang menjadi biji. Struktur dan fungsi buah berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, buah tunggal, dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya buah mangga. Yang kedua, buah agregat, dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contohnya buah sirsak, buah arbei, buah srikaya. Yang ketiga, buah majemuk atau ganda, dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, contohnya buah nenas, buah keluih, buah nangka. Berdasarkan kandungannya, buah lunak, bakal buah dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan daging di sekeliling biji atau buah berdaging, contohnya apel, jeruk. Buah kering, bakal buah membentuk pelindung yang keras untuk biji, contohnya kacang-kacangan. Berdasarkan asalnya, 1. Buah sejati terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contohnya buah mangga, buah alpukat, buah semangka, buah pepaya. Yang kedua, buah semu, terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, contohnya arbei, apel, nangka, dan jambu. Struktur dan fungsi. Selanjutnya, struktur dan fungsi biji. Alat perkembangbiakan generatif ada 3 bagian. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, biji memiliki 2 lapisan, yaitu kulit luar atau testa yang tipis tetapi keras, dan kulit dalam atau takmen atau kulit ari seperti selaput. Pada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, biji memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang tebal, berdaging, lapisan tengah yang kuat, keras dan berkayu, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput, contohnya biji melinjo. 2. Tali pusat atau funiculus, bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Jika biji masak, tali pusat lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut pusat biji atau hilus. 3. Inti biji atau nukleus seminis. Semua bagian biji yang terdapat dalam kulit dalam terdiri dari lembaga atau embrio, yaitu calon tumbuhan atau individu baru, dan putih lembaga endosperm. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya Audia Mawafda. Saya akan melanjutkan dengan materi kelainan atau penyakit pada tumbuhan. Jadi, penyebab penyakit pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu agen primer dan faktor lingkungan. Agen primer ini terdiri atas organisme yang umumnya mikroorganisme atau jasad remik dan virus. Virus lazimnya tidak dianggap sebagai organisme, maka istilah agen primer digunakan hanya untuk yang bukan organisme ataupun mikroorganisme. Agen primer disebut patogen atau faktor biotik. Penyakit yang disebabkan patogen disebut penyakit menular atau infectious disease. Karena penyakit tersebut dapat menular dari tanaman yang telah sakit ke tanaman lain. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang disebut juga faktor biotik menyebabkan penyakit tidak menular atau non-infectious disease. Penyakit ini disebabkan atau timbul karena faktor lingkungan merugikan perkembangan tumbuhan seperti defisiensi unsur hara, polusi udara, keracunan mineral, keracunan pestisida, dan kekurangan cahaya. Selanjutnya ada 4 jenis patogen, yaitu jamur, bakteri, virus, dan nematoda, yang merupakan patogen yang paling merugikan pada tumbuhan. Yang pertama ada jamur. Secara umum, jamur atau fungi merupakan kelompok patogen terpenting pada tanaman. Hal ini dapat dilihat dalam hal jumlah spesies jamur yang dapat menimbulkan penyakit pada tanaman dan kerugian yang ditimbulkannya. Selain karena termasuk kelompok patogen terpenting, jamur juga perlu dipahami dalam mempelajari
penyakit tumbuhan karena pengembangan beberapa konsep penting dalam fitopatologi. Berikut adalah beberapa contoh penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama ada blast, disebabkan oleh Pyricularia oryzae, menyerang tanaman padi. Yang kedua ada karat, disebabkan oleh Pacospora pachyrhizae, menyerang tanaman kedelai. Yang ketiga ada hawar daun, disebabkan oleh Phytophthora infestan, menyerang tanaman kentang. Yang kedua ada bakteri. Bakteri termasuk dunia Monera, yang terdiri atas organisme dengan sel bertipe prokariotik. Organisme prokariotik tidak mempunyai inti sejati, karena tidak mempunyai membran inti. Materi intinya tidak terpisahkan dari materi sitoplasma. Bakteri merupakan organisme ekasel atau uniselular, dengan bentuk dasar yakni bulat, berbentuk batang dan spiral. Kebanyakan yang menyerang tanaman adalah berbentuk batang. Berikut adalah beberapa contoh penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada hawar bakteri disebabkan oleh Xanthomonas campestris PV manihotis, menyerang tanaman ubi kayu. Yang kedua ada busuk basah disebabkan oleh Erwinia carotophora, menyerang tanaman kubis. Yang ketiga ada kudis disebabkan oleh Streptomyces scabies, menyerang tanaman kentang. Yang ketiga adalah virus. Sebagian virus dapat menimbulkan kerugian yang besar dalam budidaya tanaman. Virus adalah agen parasit obligat. Virus disebut sebagai parasit obligat karena virus hanya dapat bereproduksi dalam sel tumbuhan inang yang hidup. Di luar sel hidup, partikel virus menyerupai benda mati. Inilah sebabnya mengapa virus disebut agen alih-alih mikroorganisme. Ukuran virus itu juga sangat kecil, sehingga disebut agen submikroskopis, sedangkan kebanyakan patogen yang lain merupakan mikroskopis. Selanjutnya ada beberapa contoh penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada tungro disebabkan oleh virus tungro, menyerang tanaman padi. Yang kedua ada belang disebabkan oleh groundnut motele virus, menyerang tanaman kacang tanah. Yang ketiga ada mosaik disebabkan oleh sugarcane mosaic virus, menyerang tanaman tebu. Yang keempat ada nematoda. Nematoda membentuk satu filum dalam dunia animalia. Dari 10 ordo nematoda, 2 mengandung anggota yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan, yaitu Tilenchida dan Dorilaimida. Kebanyakan nematoda parasit termasuk ke dalam ordo yang pertama. Ukuran nematoda sangat bervariasi, yaitu dari yang dapat dilihat tanpa kaca pembesar atau mikroskop sampai yang sangat kecil. Nematoda umumnya tidak berwarna, sehingga tampak transparan di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah beberapa contoh nematoda parasit pada tanaman. Yang pertama ada Trichodorus, menyerang banyak tanaman seperti jagung dan kubis. Yang kedua ada Rhodopolus, menyerang tanaman pisang dan jeruk. Yang ketiga ada Heterodera, menyerang tanaman kedelai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.